Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membahas tentang blooming yang hal itu sangat penting digunakan dalam metode manual brewing. Terutama yang aku pakai ini nih, aku menggunakan alat V60. Makanya di sini aku wajib menggunakan blooming, metode blooming. Karena blooming ini sangat berpengaruh di akhir nanti secangkir kopi yang kamu hasilkan. Blooming ini selain mengeluarkan karbon dioksida di dalam bubuk kopi, ini juga berperan untuk mengeluarkan semua flavor yang ada di dalam kopi itu sendiri. Nah, ada juga orang yang tidak melakukan blooming. Tapi menurut aku lebih baik saat menyeduh manual brew, kamu tetap melakukan blooming. Oke, aku mulai aja timbang buat kopinya. Untuk kopinya sama, aku masih menggunakan Toraja Sapan. Karena aku masih suka kopi ini, lebih sering ngopi ini sekarang. Ini kopi baru juga. 20 gram ya. Timbang dulu. Pas 20 gram. Grindernya aku bersihin dulu pakai kopi yang mau aku giling. Di sini untuk ukuran gilingannya aku menggunakan nomor 3 di grinder aku. Tapi belum tentu di grinder kamu juga ya. Jadi sesuaikan dengan grinder kamu yang ada di rumah. Udah giling. Sekarang giling kopinya. Untuk tingkat kehalusannya, aku menggunakan seperti ini. Kemudian, di sini aku menggunakan nomor 2 ya. Hario yang nomor 2. Paper filternya juga sama, aku menggunakan nomor 2. Sebelum kita melakukan blooming, itu biasanya kita melakukan pembasahan pada paper filter terlebih dahulu. Sebenarnya untuk pembasahan paper filter ini juga berpengaruh menurut aku di bloomingnya. Karena kalau kamu tidak membasahi si paper filter ini, nanti saat kamu menuangkan air, otomatis airnya juga akan berkurang di paper filternya. Dia akan membasahi paper filternya dulu. Selain itu juga dia akan mempengaruhi rasa. Karena kamu tidak membuang aroma di paper filternya dan juga di servernya. Kamu harus buang dulu. Karena ini servernya juga dia kan ada aroma yang kamu udah mungkin sehari jaraknya nggak kamu pakai dan ini habis kamu cuci. Jadi harus kamu bersihin juga. Untuk suhu airnya di sini seperti biasa, aku menggunakan 93 derajat Celcius. Langsung basahin aja paper filternya. Bersihin semua servernya pakai air panas biar dia aromanya lebih fresh untuk servernya. Tuang bubuk kopinya. Untuk ngomongin tentang blooming, pasti kamu mempertanyakan air yang digunakan di metode blooming ini. Nah, untuk blooming menurut aku, kamu wajib membasahi seluruh bagian kopinya. Makanya sampai dia menteteskan air atau dia sampai mengeluarkan gelembung-gelembung. Karena ada juga mungkin yang menggunakan metode membasahi atasnya aja. Kalau menurut aku untuk membasahi atasnya aja kurang maksimal karena untuk bubuk kopi yang di bawah kan dia nggak terkena air. Kalau dia tidak terkena air berarti dia ekstraksinya nantinya nggak maksimal. Karena metode blooming ini sendiri selain untuk mengeluarkan karbon dioksida, dia juga berfungsi untuk mengeluarkan semua flavor yang ada di bubuk kopinya ini. Di bagian blooming ini juga berfungsi untuk memaksimalkan ekstraksi pada bubuk kopi. Jadi kalau kamu bloomingnya tidak maksimal, ekstraksinya juga kurang bagus menurut aku ya. Jadi flavornya juga kurang menurut aku. Dan kalau di metode blooming kamu menggunakan air yang terlalu sedikit kan untuk ekstraksinya dia kurang bagus kan, kurang maksimal untuk semua bubuk kopi yang ada di dalam filter ini. Kalau kamu terlalu banyak menggunakan air panasnya, kamu juga tidak akan mendapatkan rasa yang maksimal yang seperti kamu inginkan. Karena kalau terlalu banyak, kopinya akan berakibat terlalu hambar. Oke, mau langsung aku mulai aja metode bloomingnya. Di sini dari tengah kita putar ke pinggir. Dan aku menggunakan aliran yang kecil
Aku menggunakan 40 ml air. Untuk gelembung-gelembungnya ini adalah tanda dia sedang mengeluarkan karbon dioksidanya, sedang mengeluarkan gasnya. Jadi tunggu, kurang lebih itu aku menggunakan waktu 30 detik. Ada juga orang yang menggunakan sampai 45 detik. Ada juga mungkin yang lebih, kalau aku tidak pernah lebih menggunakan waktu 45 detik. Karena kalau lebih dari itu terlalu lama untuk mendiamkan kopinya. Sebenarnya setelah kita melakukan blooming pun, itu gasnya itu masih ada yang tertangkap di dalam kopinya. Gas itu sendiri juga dia menimbulkan rasa, menambahkan rasa yang ada di secangkir kopi kita nanti. Dan kemudian setelah ini, aku melakukan penuangan yang kedua. Aku menggunakan 120 ml air. Berarti totalnya hingga 160 ya. Pakai aliran kecil aja. Nah, ini airnya tinggal dikit. Biasanya ada juga dengan cara mengaduk, ada juga dengan cara menggoyang-goyangkan seperti ini. Biar ekstraksi yang tadi setelah kita blooming juga dia lebih maksimal. Nah, ada beberapa orang juga yang menuangkan airnya itu hanya di sisi di paper filternya aja. Jadi nanti dia langsung naik ke atas. Tuangan yang ketiga, di sini aku mau pakai 100 ml. Jadi kita menggunakan 3 kali tuangan aja. Jadi total semua 260 ya. Buat kamu yang nanya, di video aku sebelumnya, itu aku tidak memutar-mutarkan di paper filternya ini untuk bubuk kopinya dan juga tidak mengaduknya. Sebenarnya itu tergantung selera masing-masing ya. Jadi kalau misalkan aku lebih suka nggak diaduk, mungkin kamu yang di luar sana lebih suka diaduk, jadi biar lebih maksimal. Untuk pembahasannya dari bloomingnya juga sebenarnya itu sudah berpengaruh dengan yang selanjutnya, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Oke, ini udah selesai, sisihin. Mau aku cobain dulu. Memutar-mutarkan si kopinya di servernya itu juga berpengaruh di rasanya. Jadi untuk mencampurkan semua rasa dari tahap awal, dari tahap blooming sampai yang terakhir barusan aku tuang. Selain itu, menuangkan dengan cara tinggi juga itu bukan cuma hanya gaya, itu juga untuk mencampurkan partikel-partikel lainnya, flavornya lebih maksimal. Langsung aku cobain aja. Ada lagi sebenarnya cara menuangkan air ke dalam kopi menggunakan manual brewing atau V60 seperti aku, itu dari awal sampai akhir, dia tidak terputus. Itu sebenarnya nggak masalah, tergantung lagi kepada selera. Tapi menurut aku, kalau aku tidak melakukan blooming pada kopi aku merasa tidak nyaman aja di perut aku. Jadi lambungnya berasa kurang enak, karena untuk segi blooming itu adalah tepatnya mengurangi rasa asam yang berlebihan. Jadi buat kamu yang pengen kopinya itu tetap enak, untuk rasa asam yang tidak berlebihan itu yang tidak kamu inginkan, kamu harus melakukan blooming di awal. Untuk tuangan yang kedua itu berfungsi untuk mengeluarkan flavor yang ada di dalam bubuk kopi yang mau kamu seduh itu. Untuk tuangan yang terakhir nih, yang ketiga, kalau yang ketiga itu kalau di aku sendiri
itu adalah menyeimbangkan rasa di secangkir kopi yang mau aku hasilkan. Buat kamu yang mungkin menggunakan metode 4 kali tuangan atau 5 kali tuangan, tergantung lagi selera. Tapi usahakan untuk tuangan yang terakhir itu jangan terlalu banyak, karena di situ kan udah diekstrak di awal kan. Jadi kalau terlalu banyak itu akan terlalu hambar. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.